Tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi? Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999. Di mana salah satu syaratnya... Sebentar guys, pada 24 Juni 1999. Apa aku nggak salah dengar guys? Coba kita ulang lagi ya guys. Tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi? Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999. Benar. Dia katakan polisi berbintang 2 ini mengatakan pada 24 Juni 1999. Yo, kok kasus ini 2016 kok mengajukan gerasi tahun 1999. Gimana ceritanya? Ceritanya nih Pak. Waduh, kok aku jadi penasaran lagi ya kan? Coba kita ulang sekali lagi ya guys. Tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi? Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999. Di mana salah satu syaratnya dia membuat pernyataan, 7-7-nya membuat pernyataan sendiri. Salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Itu bagian yang utuh dan gerasinya ditolak. Dan sebagai informasi tambahan bahwa besok pagi insya Allah kasus Peggy dilimpahkan kejaksaan. Peggy dilimpahkan kejaksaan. Iya. Besok pagi pra-peradilan bisa gugur ya? Oh, bukan masalah gugurnya, itu bagian dari dinamika hukum. Iya. Tetapi kerja keras penyidik itu telah bisa menyimpulkan bahwa kasus tersangka Peggy besok pagi dilimpahkan kejaksaan. Tadi saya hasil dari pengadilan di bawah pada sidang pengadilan tersebut disampaikan oleh ditanyakan oleh hakim kepada salah satu saksi, di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahuinya. Dan itu semua ditanya sama hakim. Ada nggak di sini pengacaranya? Ditanya, anggap yang itu. Nah, silakan dicek kembali. Kalau memang ini menjadi fakta hukum, kalau memang ini menjadi sesuatu hal yang memang akan ditindaklanjuti bersama, berarti ada upaya untuk mengaburkan juga. Untuk mengaburkan maupun untuk menghilangkan kesaksian yang lain. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto, dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Wow guys, jadi waduh, gimana nih Pak polisi? Kok bisa salah ngomong ya kan? Tahun 24 Juni 1999. Padahal ya kasus ini tahun 2016 ya kan? Aduh, kok bisa nih Pak polisi? Coba koreksi dulu ya. Nah, tapi jadi intinya gini ya guys ya, menurut aku lah ya kan guys. Mereka ini sudah mengajukan gerasi ya, aku pun nggak tahu pernah ataupun hanya dijebak ya, aku pun nggak tahu lah ya kan. Tetapi apa yang dibilang jenderal berpangkat 2 ini, kalau ke-7-7-nya ini pernah mengajukan gerasi dan syaratnya harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke keluarga korban. Nah, begitulah syarat gerasi biar diterima lah. Ya contohnya seperti itu ataupun kurang lebih seperti itu ya kan guys. Nah, jadi kan kalian pikir nggak? Kalau syaratnya cuman itu ya, mau nggak mau walaupun aku tidak pernah berbuat apapun, saya ditangkap dengan bukan salah aku sendiri ataupun polisi salah tangkap lah begitulah ya kan. Dan saya tidak dapat keadilan, saya dipenjara seumur hidup. Nah, terus tiba-tiba pemerintah mengadakan gerasi ataupun mengusulkan siapa-siapa yang sudah terpidana ataupun menjalani hukuman separuh daripada hukumannya, maka bisa bebas lah waktu itu di tahun-tahun COVID-19 lah ya kan. Nah, jadi mereka-mereka ini yang di dalam ini mungkin saya rasa berpikirlah ya, ini kesempatan baik kita untuk mengajukan gerasi lah gitu ya kan. Jadi mau nggak mau ya harus mengakui lah ya kan. Mau pernah berbuat kek, mau tidak pernah berbuat kek, ya ini adalah salah satu jalan untuk kita bebas. Jadi ya mereka akan ajukan lah ya gerasi itu dan akan mengakui lah kesalahannya ya, meskipun kesalahan itu dia tidak pernah buat.
Supaya apa? Supaya mereka-mereka ini agar bebas gitu ya kan. Siapa yang nggak mau bebas ya kan? Jadi menurut aku guys, ketujuh teman-teman yang dulu di penjara ataupun yang dulu ya, maksudnya di tahun COVID itu mengajukan garasi, saya rasa begitu juga ya. Mau nggak mau mereka harus mengajukan garasi. Ya pokoknya akui saja lah ya, meskipun nggak pernah buat. Karena apa? Ya biar bebas ya kan. Kan syaratnya itu harus mengakui apa yang mereka perbuat dan minta maaf kepada keluarga korban. Jadi nggak mau ya harus akui aja ya kan, biar bebas. Ini kenapa nih Pak Polisi ya? Aku pun heran. Kan syaratnya itu ya harus akui lah kan, meskipun nggak pernah berbuat. Waduh. Aku pun kok jadi gimana ya gitu ya, kasihan juga ya. Aduh, gimana guys kalau menurut kalian? Walaupun misalkan contoh ya, kalian dapat hukuman seumur hidup tapi kalian tidak pernah buat apa-apa ya kan, terus kalian mencari keadilan kemana-mana nggak dapat gitu ya kan, tiba-tiba pemerintah ada meringankan ya sedikit waktu COVID ya kan, terus disuruh mengakui kalau mau bebas akui kesalahan Anda dan minta maaf ke keluarga korban. Kalian mau nggak? Hanya itu apa namanya, satu-satunya jalan untuk keluar ya kan. Ya pasti mau lah ya, kita harus pasti maulah akui lah ya kan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya Pak Polisi, kenapa anak-anak ini tidak bebas meskipun sudah mengakui ya kan? Nah itu aku nggak tahu lah ya guys, kalian komen sendirilah kenapa ya kan, ataupun itu hanya jebakan untuk mereka-mereka ini akui saja ya, ataupun memperkuat ataupun ya memperkuat bukti untuk polisi saja ya kan. Kita udah tahu nih, mereka udah ngakui kalau mereka ini salah ya kan. Nah jadi kita tidak salah tangkap lah ataupun gimana ya kan, padahal mereka mengakui hanya karena ingin bebas, belum tentu mereka ini salah. Nih kalian paham nggak apa yang saya ngomong ini? Coba kalau kalian paham, coba kalian komen. Karena aku rasa mereka akui kesalahannya waktu presiden ataupun waktu mengajukan gerasi itu, aku rasa itu hanya karena pengen bebas, bukan karena benar-benar pernah melakukan itu. Waduh, aku pun puyeng lah ya guys, puyeng lah. Persyaratan, coba kalau ada persyaratan lain, pasti persyaratan yang lain itu dipilih ya kan. Ini seolah-olah persyaratannya menjebak jadinya ya, orang udah mengakui tidak dibebaskan. Parah.